Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Yusuf ayat 11. Di bacaan ini, di surah Yusuf ayat 11 ini ada sebuah bacaan gharib, yaitu bacaan Ishmam yang satu-satunya di dalam Al-Quran. Bagaimana cara membacanya dan apakah sama dengan Ar-Raum dan apakah boleh dibaca dengan Ar-Raum? Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, baiklah kita bahas tajwid yang ada di ayat ini, terutama tajwid yang berhubungan dengan gharib atau bacaan gharib. Gharib itu artinya asing. Maksudnya asing adalah dia sangat jarang di dalam Al-Quran dan merupakan satu-satunya di dalam Al-Quran. Kalau di ayat 11 surat Yusuf ini ada bacaan Ishmam, ditandai dengan ada tulisan kecil di bawahnya, yaitu Ishmam. Ishmam itu artinya, kalau bahasa atau secara bahasa disebut dengan monyong ya, atau mecucu kalau bahasa Jawanya. Artinya bibir kita itu maju, bibir kita itu mencucu atau dimonyongkan. Itu arti Ishmam. Bagaimana cara membaca Ishmam ini? Pada kata-kata la ta'manna, yaitu ketika kita membaca tasydid nun, kita tahu bahwa tasydid nun ini gunnah ya, kita dengungkan. Ketika kita membaca tasydid nun, ketika berdengung itu bibir kita mencucukan, bibir kita monyongkan, kita kedepankan bibir kita. Jadi ketika kita membaca la ta'manna, ketika kita gunnah, bibir kita sambil monyong. La ta'manna. Cara membacanya itu ada dua, langsung kita monyongkan dari awal tasydid itu la ta'manna, atau di tengah-tengah ketika kita dengung. Jadi biasa dulu la ta'manna, ketika di tengah-tengah itu kita monyongkan bibir kita majukan, kemudian kembali lagi, kemudian kita membaca nah. La ta'manna. Mengapa dibaca Ishmam dan cara membacanya seperti itu, bibir kita itu dimonyongkan? Ini berkaitan dengan asal usul dari perkataan ini atau kalimat ini. La ta'manna itu asalnya adalah la ta'manuna. Nunnya ini ada dua. Karena nun bertemu dengan nun maka diidghamkan ya. Nun itu meskipun dia tidak sukun, dia itu dhamma, itu namanya idgham kabir. Ditasydidkan ke nun karena asalnya la ta'manuna. Karena ditasydidkan atau diidghamkan dan suara dari nun itu dhamma, agar tidak hilang, maka sifat dhamma itu kan dia itu bibir kita itu mencucu atau ke depan monyong ya, sehingga ketika tasydid nun itu kita tetap berusaha untuk tidak
menghilangkan dhammah tersebut dengan cara membaca ismam. La ta'manna. Nah, karena itu pula lah, karena dia itu asalnya la ta'manuna, maka ada dua cara membacanya untuk Yusuf atau untuk surat Yusuf ayat 11 ini. Yang pertama yang umum itu adalah ismam, karena kita memang membacanya seperti ini menurut riwayat Imam Hafs. Yang kedua, cara membacanya itu boleh secara ar-raum. Raum itu artinya kita membaca suatu huruf, membaca sepertiga bunyinya. Contohnya ini kan la ta'manuna. Nu yang pertama, nu dan na ya. Nun yang pertama yang dhammah itu, dhammahnya itu suaranya dibaca sepertiga saja. Itu namanya ar-raum. Contoh, la ta'manuna. La ta'manuna. Jadi seperti tidak ketara, tapi kita membaca nu tidak begitu jelas. Jadi sepertiganya saja. Kalau kita membaca penuh seperti ini, la ta'manuna. Tapi tidak seperti itu, kita membaca sepertiga saja. La ta'manuna. Karena dibaca dhammah dengan sepertiga bunyi, maka tidak berlaku hukum gunnah tersebut ya. Jadi kalau kita membaca ismam maka dengan gunnah. Kalau kita membaca ar-raum maka tidak dengan gunnah. Jadi membacanya ada dua macam, dan yang paling masyhur itu satu macam saja, yaitu ismam. La ta'manna, sambil dengung sambil mencucu. Itu yang ismam. Kalau yang ar-raum tidak dengung, karena dia berubah atau kembali ke asalnya la ta'manuna, tapi nunnya dibaca sepertiga saja. La ta'manuna, la ta'manuna. Seperti itu cara membaca untuk surat Yusuf ayat 11, dan itu perbedaan dan cara membaca yang benar ismam dan ar-raum tersebut. Kemudian kita lanjut kepada yang lain ya, mumpung ada di ayat ini. Qalu ya abana. Ya abana ini kita sebut dengan mad jaiz munfasil. Jaiz artinya boleh kita membaca satu atau dua alif. Munfasil artinya terpisah. Maksudnya terpisah adalah antara kata ya dan abana ini terpisah, sehingga ya ini boleh dibaca satu atau dua alif. Bahkan menurut pendapat yang lain itu sampai 3 alif, tidak masalah. Wa inna, di sini ada gunnah musyaddadah. Jadi kalau yang ini gunnahnya itu disebut ismam karena memang asalnya la ta'manuna. Kalau ini gunnahnya ini memang gunnah musyaddadah, gunnah karena bertasydid. Memang aslinya tasydid ini ya. Kalau yang tadi aslinya itu diidghamkan karena asalnya la ta'manuna. Wa inna lahu lanasihun. Lahu lanasihun. Hak ini disebut dengan hak dhamir. Dhamir artinya kata ganti. Hak ini disebut dengan mad silah qasirah, dan kita panjangkan satu alif saja. Hak ini ditandai dengan dhammah yang terbalik yang menunjukkan dia itu panjang. Kalau di dalam Al-Quran Madinah atau Al-Quran Utsmani, maka dhammahnya ini tetap dhammah biasa, tapi di bawah dari hak ini ada waw kecil yang menunjukkan dia itu panjang satu alif. Kenapa dibaca panjang? Karena diapit oleh dua huruf hidup. Dalam hal ini ada lam, kemudian setelahnya itu lam juga. Ini ada dua huruf hidup sehingga menyebabkan hak dhamir ini menjadi panjang satu alif. La nasihun. Ini ada mad tabi'i. Hu ini mad tabi'i. Sukun wawu sebelumnya ada dhammah, ini mad tabi'i atau mad asli.
yang menghadapi nun. Karena nun ini diwakafkan, maka bunyinya bukan na tapi disukun atau dimatikan. Karena ada mat tabi'i bertemu dengan nun, bertemu dengan huruf yang dimatikan, maka ini disebut mat arid lisukun. Mat itu artinya panjang, arid artinya menghadapi, disukun huruf yang disukun atau dimatikan. Maka membacanya untuk la nasihun ini boleh 1, boleh 2, boleh 3 alif. Jadi dipanjangkan saja, tidak masalah. Wa inna lahu lanasihun. Panjangkan karena dia mat adid disukun, itu boleh. Baiklah, kita baca dari awal. Kita baca dulu yang ismam ya, ismam. Nanti kedua ar-raum. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Sekarang kita coba raum. Qalu ya abana ma laka la ta'manuna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, untuk ismam memang satu-satunya di sini, tapi untuk ar-raum itu bisa digunakan untuk 2 huruf yang mati, misalnya di akhir ayat. Misalnya kita baca salamun hiya hatta matla'il fajr. Fajr ya, di belakangnya itu kan ada ro yang berkasroh. Ro yang berkasroh itu boleh dibaca ar-raum fajri. Jadi ri-nya itu dibaca sepertiga. Itu ar-raum, itu bisa dipraktekkan di tanda waqaf. Tapi untuk mudahnya, karena itu adalah tingkat lanjutan ya, untuk mudahnya kita seperti biasa saja. Salamun hiya hatta matla'il fajr, gitu aja, fajr. Tapi boleh juga fajr. Ri-nya itu dibaca sepertiga bunyi ro-nya itu. Itu namanya ar-raum juga. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan yang baik ini. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.